Nyari HP harga kentang sebagai garang. Buat kalian yang nyari HP untuk gaming murah bisa memilih smartphone ini guys. Jadi buat kalian yang penasaran, mari kita bahas apa saja kelebihan dan kekurangan dari smartphone ini. Halo guys, bersama gue Ari. Di video kali ini gue akan ngebahas Sharp Aquos Air Compact full review. Jadi yang pertama kita bahas dulu di bagian body. Di bagian bodinya ini terbalut dengan frame aluminium dan cukup kuat, dan di bagian belakangnya ini adalah plastik ya guys, jadi plastik biasa saja. Kemudian di bagian bawah ini ada USB Type-C dan juga speaker, dan di bagian sebelah kanan ada tombol volume up, down, dan juga power. Di bagian atas ada kamera dengan setup water drop dan juga adanya speaker yang merupakan speaker stereo. Jadi buat kalian yang suka nonton atau bermain game, ini stereo, jadi ya menjadi poin plus ya. Kemudian kita beralih di bagian kiri, ada slot SIM dan juga ada slot memori. Setelah gue cari ternyata ini kayaknya sih single SIM ya guys, dan punya gue sayangnya di blok emailnya, jadi nggak bisa dikasih SIM, jadi WiFi only. Kalau kalian penasaran kenapa bisa gitu, bisa cek link di bawah atau di atas untuk full unboxingnya kemarin, dan juga harganya berapa gue bahas di sana. Kemudian kita bahas di bagian layar yang bentangnya lebarnya 4,9 inch dengan teknologi Exo IPS panel Full HD+, resolusi 1080 x 2032 pixel. Jadi cukup rapat ini guys. Ini adalah teknologi Exo, ini ada di Sharp TV yang dibawa ke smartphone. Jadi cukup detail nanti hasilnya, dan juga menggunakan refresh rate yang tinggi guys, yaitu 120 Hz. Jadi keren sih, ini refresh rate-nya tinggi ya guys. Kalau sekarang mungkin di harga 2 jutaan adanya 90 Hz, ini sudah 120 Hz, dan memiliki kerapatan pixel atau pixel per inch-nya 470. Wow, ini cukup tinggi guys. Untuk kepadatan di atas 400 itu sudah tinggi banget. Dan kita tes untuk touch-nya, gue tes ternyata 5 guys, jadi 5 touch secara bersamaan. Teknik aplikasinya gue coba ini 5. Dan untuk delay touch-nya bisa kalian lihat untuk bermain game rail drum, ini bisa seperti ini, kalian simpulkan apakah ini termasuk delay atau enggak. Kemudian kita beralih di bagian prosesor. Prosesornya sudah menggunakan Snapdragon 660 octa-core dengan kecepatan maksimal 2,2 GHz dengan GPU Adreno 512. Wow, cukup keren sih. Ini bisa menghasilkan skor Antutu sampai di atas ini ya guys. RAM varian 3GB dan internal 32GB berjalan di Android 10. Android 10 ini stock ROM-nya sih kayaknya Android Pure ya. Jadi kayak keyboard pixel itu jadi Android Pure, jadi ringan banget guys. Sayangnya ada bloatware-nya banyak banget, ini harus kita buang nantinya biar lebih enteng lagi. Dengan menggunakan teknologi internet storage-nya masih eMMC ya guys. Dan untuk bermain game sih playable banget. Seperti ini gue bermain PUBG Mobile. Untuk bermain game PUBG Mobile bisa mendapat settingan di smooth high. Jadi nggak ada masalah. Untuk game-game berat seperti Mobile Legends juga bisa mendapat settingan tinggi dan dia nggak nge-lag. Hankai Impact 3 ini masih tahap percobaan ya, gue download belum selesai dari kemarin. Jadi untuk gamenya ini enak, nyaman. Untuk full review untuk gamingnya nanti gue buatin video tersendiri ya guys. Kemudian kita beralih di bagian setup kamera. Kamera utama menggunakan single kamera dengan resolusi 16 megapiksel yang mampu merekam hingga 4K di 30 fps.
Tapi kalau kalian mengaktifkan 4K, ini nggak akan bisa menggunakan fitur Ace, jadi ya agak shaky goncang gitu ya guys. Untuk bisa mengaktifkan, kalian harus menurunkan resolusinya menjadi Full HD Plus dengan resolusi 1080, bisa disetting ke 60 fps. Cukup bagus, dan ini hasil dari beberapa rekaman dan juga foto dengan kamera utama. Kemudian untuk kamera depannya menggunakan setup 8 megapiksel. Kalau kamera depan ini nggak ada fitur Ace-nya ya guys, ya biasa saja sih menurut gue. Dengan setup seperti ini ya masih bisa lah bersaing dengan smartphone di harga 1 jutaan saat ini. Untuk keperluan daring mungkin, untuk WhatsApp video call itu sudah cukup. Kemudian di bagian baterainya baterai tanam 2500 mAh, support fast charging karena sudah menggunakan USB Type-C. Ini cukup kecil ya guys, 2500. Tapi mengingat ukurannya yang compact itu, kalau mau baterai gede ini mau taruh di mana guys? Jadi ya wajar sih, 2500 itu sudah cukup sih. Untuk SOT-nya sekitar 4 jam lah. Kalau buat main game ya power bank deh, tancap terus. Oke, dari semua itu bisa kita simpulkan untuk kelebihannya ini sudah menggunakan prosesor yang cukup kenceng dan nggak jadul-jadul amat ya. Untuk Snapdragon 660 itu cukup kenceng dan sudah menggunakan panel LCD atau LCD-nya sudah Full HD Plus, itu keren banget dan detailnya dapet banget. Bisa kita lihat dari beberapa game itu bisa detailnya dapet, dan juga untuk nonton movie untuk YouTube dengan resolusi gede ini detailnya dapat banget. Kemudian kita bahas di bagian kekurangan. Tentu banyak banget ini kekurangannya menurut gue sih, tapi belum tentu ya kekurangan di gue itu ada di kalian atau menjadi kekurangan buat kalian, karena beda penggunaan bisa beda kekurangannya. Jadi yang pertama yang gue rasain kekurangannya itu adalah ukurannya yang kecil ya, jelas lah compact, karena kecil di compact. Untuk bermain game ya kecil ya, kita harus agak mepet ini ya ke mata, jadi ya kecil sih, nggak bisa lega gitu. Berimbas untuk nonton film dan lain sebagainya itu kecil. Tapi kalau untuk kalian yang suka handphone kecil dioperasikan dengan satu tangan, ini bisa menjadi jawaban guys, karena sekarang ini sudah 6 inch, jadi agak gede-gede semua. Kalau pengen yang kecil-kecil ya ini bisa jadi jawaban. Kemudian untuk suara speakernya ini walaupun stereo, menurut gue ini cempreng. Iya, cempreng kecil. Jadi ya stereo tapi kecil sih. Ya kecil-kecil, ya kecil cempreng. Kemudian bagian desain bawahnya ini adanya fingerprint, jadi agak tebel ya. Di atasnya fingerprint itu kayak ada gapnya yang cukup tebel sih. Kalau dihilangin fingerprintnya, ditaruh di samping sama tombol power itu mungkin akan lebih cakep ya guys. Dan kemudian di bagian aksesorisnya susah banget nyarinya. Gue sudah muter-muter di daerah gue untuk mencari anti goresnya atau soft case-nya, itu susah banget guys. Kemudian untuk bagian partnya juga susah guys. Untuk baterai atau LCD-nya mungkin, jadi nanti kalau baterai kita harus pinter-pinter nyari. Kalau nggak ada ya kita harus ngakalin ya ke teknisi yang bisa memodif baterai ya guys. Kemudian untuk baterainya kecil, ya 2500 mAh itu sekarang cukup kecil ya ukurannya, jadi ini bisa menjadi kekurangan. Tapi buat kalian yang mungkin hanya buat biasa saja, sosmed dan lain sebagainya, itu bukan masalah. Tapi kalau buat gaming ya harus tancap di powerbank atau
dicari terus. Oke, sampai di sini dulu mungkin yang bisa gue sampein untuk smartphone Aquos Air Compact ini dengan harga yang cukup murah dan ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing. So buat kalian yang sudah menggunakan smartphone ini bisa sharing di kolom komentar apa pengalaman kalian menggunakan smartphone ini, dan buat kalian yang belum beli mungkin ini bisa menjadi pertimbangan. Oke, untuk video selanjutnya mengenai tes gaming dan lain sebagainya kita nyusul ya nanti. Oke, bye bye.